Tokyo Revenger chapter 225. Isinya benar-benar pure pertarungan besar-besaran antara 3 geng. Namun ada beberapa detail mengenai chapter kali ini yang mungkin saja terlewatkan dan akan kami bahas di video kali ini. Terutama mengenai kenapa Senju dan Maiki tidak ikut bertarung. Dan juga prediksi mengenai pertarungan selanjutnya yang akan terjadi. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Peperangan akhir era dari 3 geng terkuat telah dimulai. Perang yang disebutkan di chapter sebelumnya bernama Armageddon ini dimulai 1 minggu lebih cepat. Dan di chapter 225 ini, peperangan dimulai dengan kapten perang masing-masing. Untuk Rokuhara Tandai, kapten perangnya adalah sang bos, Tyrannosaurus. Kemudian untuk Brahman, bukan Senju yang memimpin perang, melainkan Takeomi. Dan untuk Kanto Maji dipimpin oleh Haruchio. Senju dan Maiki tidak ikut bertarung dan keduanya juga memiliki alasan tersendiri. Yang pertama adalah Senju. Senju tidak mau peperangan ini terjadi hari ini dan juga tidak mau peperangan terjadi karena para anggota Brahman sedang dalam kondisi yang marah dan tidak berpikir jernih. Selain Takeomi, para anggota Brahman terlihat sangat marah akibat kematian yang dialami oleh anggota mereka, yaitu Draken. Takeomi yang membabi buta dan terlalu marah, bahkan tak bisa melawan 2 orang yang menahan dirinya. Bahkan Takeomi hampir dipukul begitu saja oleh Tyrannosaurus. Apakah kemarahan Takeomi ini benar-benar membuat dia lupa diri bagaimana caranya untuk bertarung? Ataukah Takeomi sang Gunshin atau dewa perang memang hanya pengatur strategi saja? Untuk sampai saat ini masih belum jelas. Yang pasti di chapter kali ini kekuatan Takeomi tidak terlihat begitu menonjol. Nah, ketika Senju ingin ikut ke medan pertarungan untuk meredam amarah Takeomi, Imaoshi Wakasa menahan Senju. Waka menghentikan Senju karena pertarungan ini sudah lebih dari perkiraan awalnya. Kematian dari Draken adalah suatu hal yang sangat besar bagi Brahman hingga membuat pertarungan ini terjadi. Waka bahkan meminta tolong Takemichi untuk melindungi sang putri Brahman, Akashi Senju. Seseorang seperti Imaoshi Wakasa yang awal diperlihatkan terlihat tidak mau bertarung, saat ini maju lebih dahulu ketimbang seorang Benkei yang terlihat haus darah di awal kemunculannya. Benkei di chapter kali ini memiliki wajah yang serius dan maju mengikuti Wakasa. Di sini Wakasa dan Benkei adalah 2 orang dari Brahman yang masih berpikir jernih dan akan bertarung dengan baik. Apalagi mereka berdua adalah kombi yang sangat kuat. Pertarungan antara Wakasa dan Benkei melawan Tyrannosaurus akan menjadi fokus utama di chapter selanjutnya. Benkei bahkan dengan mudah bisa menahan Fortissimo milik Tyrannosaurus. Padahal kekuatan Fortissimo milik Tyranno terlihat bisa menjatuhkan Draken di chapter 211. Kemudian tendangan Wakasa bahkan terlihat lebih memberikan dampak ketimbang tendangan dari Senju. Nah, apakah kedua orang ini akan membuat Tyrannosaurus kewalahan? Kemudian mengenai Maiki yang tidak ikut bertarung, Maiki mengatakan kepada Koko bahwa dirinya dan Koko hanya akan melihat keadaan saja. Untuk saat ini, Maiki menyerahkan pertarungan pada Haruchio dan anggota lainnya. Di sini Koko awalnya kaget ketika mendengar bahwa Maiki hanyalah melihat keadaan dan bahkan menanyakan kepada Maiki secara halus dengan sebutan bos. Namun mendengar jawaban Maiki yang terlihat santai dan menyerahkan pertarungan kepada Haruchio, Koko terlihat sangat marah. Dan di sini Koko tidak lagi menyebut Maiki bos. Koko menggunakan panggilan omae atau jika dalam bahasa Indonesia, di sini Koko menggunakan bahasa elo gue yang sangat kasar jika digunakan kepada atasan. Koko sambil marah mengatakan kepada Maiki apakah dirinya tidak merasakan perasaan apapun saat ini. Yang di sini Koko tentu saja menanyakan kepada Maiki di manakah perasaan Maiki ketika mendengar kematian Draken. Maiki seperti tidak peduli pada peperangan kali ini. Bahkan alasan Maiki ikut bertarung terlihat tidak jelas. Kuroi Shodo atau sisi gelap Maiki benar-benar sudah merasuki Maiki. Dan apakah Maiki akan bisa kembali seperti Maiki yang dulu?
ataukah Mikey akan tetap berjalan ke sisi kegelapan? Nah, di chapter selanjutnya kita akan melihat dua sisi pertarungan yang sangat menarik. Yang pertama tentu saja Waka dan Benkei melawan Terano. Di sana juga ada Takeomi yang masih marah, yang kemungkinan juga akan ikut melawan Terano. Kemudian pertarungan satunya lagi adalah di tempat Mikey. Walaupun tidak ikut bertarung, ada beberapa orang yang akan ke tempat Mikey. Dia adalah para mantan anggota Tenjiku. Kakucho dan lainnya disuruh oleh Terano untuk menahan Kanto Manji dan tentu saja menahan sang bosnya. Selagi Terano dan anggota Rokuhara lainnya fokus melawan Brahman, di sini kita akan melihat pertarungan Kakucho, Mochizuki, Ran dan Rindo melawan Mikey dan Koko. Dan untuk Lord Madara Mission sepertinya tidak ikut pertarungan setelah dipermalukan oleh Benkei sebelumnya. Bahkan di chapter 224 tidak diperlihatkan adanya Madara Mission di markas Rokuhara Tandai. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kedua pertarungan ini akan benar-benar terjadi di chapter selanjutnya? Dan juga rumornya Inupi sedang membawa para anggota Tokyo Manji ke tempat pertarungan. Apakah itu benar atau tidak masih belum diketahui. Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.